Halo semuanya, balik lagi dengan Kulosobi. Di first impression video kali ini, saya akan membahas tentang anime yang lumayan diomongin orang sekitar 1 minggu belakangan ini. Anime yang akan saya bahas di video ini adalah Oshinoko. Jujur aja, sebelum saya nonton episode 1 Oshinoko ini, saya nggak pernah dengar apa-apa tentang anime dan manganya. Saya nggak pernah lihat trailernya sama sekali. Jadi saya nonton episode 1 ini karena saya mulai lihat orang post tentang anime ini di sosial media. Dan juga teman saya kasih tahu bahwa rating animenya ini jadi nomor 1 di My Anime List. Gara-gara itu saya jadi tertarik dan saya menonton sendiri buat lihat apa sih yang membuat anime ini jadi diomongin banyak orang. Episode 1 dari Oshinoko ini runtime-nya adalah 90 menit. Ini lumayan jarang terjadi, tapi of course setelah saya nonton episode satunya, saya rasa memang mesti 90 menit episode ini ya. Terutama untuk pacing dari story-nya dan apa yang mereka mau capai dalam hal plot atau cerita untuk seriesnya. Saya mau coba untuk bikin lebih singkat lagi pas bahas scene-scene dari episode 1 ini, karena saya rasa first impression video ini bisa buat orang yang sudah dan belum nonton ya. Mungkin yang buat belum nonton ini akan jadi spoiler, but at the same time mungkin ada orang yang don't mind dan mau tahu aja seperti apa episode 1 dari animenya. Jadi saya akan coba untuk bahas lebih cepat. Dan buat yang udah nonton biar nggak terlalu bertele-tele juga ya. Jadi mari kita langsung masuk aja ke first impression video untuk Oshinoko ini. Dan seperti biasa, spoiler alert ya. Di awal episode ini, kita diintroduce ke 3 karakter yang bisa dibilang menjadi bagian penting dari episode 1 ini. Ada seorang idol dari grup yang bernama Bikomachi, nama karakter ini adalah Ai. Lalu ada seorang dokter bernama Goro Amemiya yang merupakan seorang yang ngefans banget dengan Ai. Lalu satu lagi adalah seorang pasien pasiennya si Goro yang bernama Sarina. Di sini dinamik antara 3 karakter ini mulai kelihatan. Si Goro ini adalah seorang fans berat dari Ai, dan ketika ditanya oleh salah satu suster, dia akhirnya ceritain bahwa dia ada satu orang pasien bernama Sarina. Awalnya Goro ini juga nggak suka sama Ai, dia biasa aja. Sarina lah yang seorang fans berat dari Ai. Di salah satu conversationnya dia dengan si Sarina mulai diintroduce konsep reborn atau reincarnation, di mana si Sarina ngomong tentang gimana kalau seseorang mati lalu terakhir kembali jadi anak seorang selebriti. Conversation antara Goro dan Sarina ini menjadi bagian penting dari episode 1 ini ya. Lalu kita diceritakan kalau Sarina ini nggak berhasil melawan penyakitnya dan akhirnya meninggal. Suatu hari, Goro dapat kedatangan seorang pasien yang hamil dan dia pun sadar bahwa pasien ini adalah Ai dan dia datang dengan CEO dari company-nya, Ichigo Saito. Singkat cerita, Goro tentu nggak bilang ke Ai kalau dia adalah seorang fans, dan dia janji akan membantu Ai untuk melahirkan kedua bayinya. Ya, bayinya Ai ini adalah twins. Di malam ketika Ai akan melahirkan, si Goro kehilangan nyawanya karena didorong dari sebuah tebing yang tinggi oleh seseorang yang seperti tahu tentang kehamilan Ai. Of course, si Ai ini sebagai seorang idol berusaha merahasiakan soal kehamilannya, dan dia juga sedang hiatus dari karirnya. Disinilah di mana main turning point dari cerita ini dimulai. Setelah pada awal-awal kita sudah diintroduce dengan konsep reincarnation, Goro yang meninggal ini terakhir kembali dan hebatnya menjadi salah seorang anaknya Ai dengan nama Aquamarine Hoshino. Seorang anak lagi kembarannya, seorang perempuan dengan nama Ruby Hoshino. Lalu kita tahu bahwa kedua anak dari Ai ini adalah reinkarnasi dari orang lain. Jadi bukan cuma Aquamarine atau Aqua untuk pendeknya, tapi Ruby juga adalah seseorang yang reborn, dan mereka berdua masih menyimpan memori mereka pas masih hidup, dan mereka punya kesadaran sesuai dengan umur mereka masing-masing ketika meninggal. Singkat cerita, dua bayi ini bisa ngomong dan berpikir yang gak sesuai dengan umurnya. Tentu saja kedua anak Ai ini dirahasiain dari publik, dan kita juga belum tahu ayahnya siapa dari kedua anak ini karena Ai nggak bilang ke siapa-siapa tentang identitas dari ayahnya. Lalu Aqua curiga bahwa Ruby ini adalah Sarina yang reborn. Tebakan dia sih sebenarnya udah bener, tapi Ruby nggak pernah ngaku terus terang ke Aqua bahwa dia adalah Sarina yang reborn, dan dia sendiri pun kadang bisa ngeliat juga sisi Goro di Aqua, tapi nggak pernah ngomong. Lalu kita balik lagi ke Ai yang tambah lama tambah terkenal, bukan cuma dalam musik ya, tapi juga ke drama, endorsement, dan sebagainya. Ai ini adalah seseorang yang gak kenal dengan konsep yang namanya love. Dia dari kecil udah ditinggal ibunya dan dia tinggal di children's home. Tapi si CEO-nya, Saito, yang merekrut dia menekankan bahwa di dunia entertainment itu penuh dengan kebohongan. Gak penting apa yang Ai lakukan sebagai idol adalah perasaan dia sendiri atau enggak, jujur atau enggak, semua di dunia entertainment ini penuh dengan kebohongan.
Dan apakah kebohongan tersebut akan menjadi nyata atau enggak? Hanya waktu yang bisa ngejawab. Seiring dengan Ai tambah terkenal, begitu pula dengan grup idolnya dia, Bikomachi. Akhirnya mereka dapat kesempatan untuk perform di Dome. Tokyo Dome ini kesempatannya langka dan gak semua idol bisa dapat kesempatan untuk perform di sini. Ai lalu sebelum perform di Dome ini, dia ngedengar Aqua dan Ruby ngomongin tentang identitas ayahnya, dan si Ai decide untuk kontak ayahnya supaya bisa melihat Aqua dan Ruby ini, dan si Ai kasih tahu alamat barunya Ai karena dia sudah sukses dan bisa pindah ke tempat tinggal yang lebih bagus. Jadi akhirnya Ai kasih tahu alamat barunya dia ke ayahnya Aqua dan Ruby ini. Disinilah dimana the biggest plot twist of this episode will finally happen. Saya sudah ngeduga-duga bahwa episode 1 ini akan menjadi prolog karena saya melihat poster dari anime ini ada Aqua dan Ruby yang sudah menjadi teenager. Tapi saya nggak nyangka dengan plot twistnya di akhir episode ini, Aqua, Ruby, dan Ai, ketiga karakter ini masing-masing mendapatkan porsi yang cukup besar di episode 1 ini, dan masing-masing karakter memberikan kesan yang sangat kuat di cerita ini. Makanya saya kaget banget karena di pagi hari pas Bikomachi akan perform di Dome, ada seseorang yang datang ke rumah Ai. Dia ngebel, Ai ngebuka pintunya. Orang itu adalah orang yang sama yang ngedorong Goro yang bikin dia meninggal, dan kali ini dia membuat tragedi lagi karena dia menusuk Ai pas Ai buka pintu. Motifnya tentu saja karena dia sakit hati. Dia adalah seorang fans berat dari Bikomachi dan terutama Ai, dan dia anggap si Ai ini cuma memainkan perasaan fansnya karena dia pregnant diam-diam dan ngelahirin anak juga diam-diam. Tapi ternyata si Ai inget dengan orang ini. Bahkan dia juga ngomong baik-baik dengan orang ini walaupun orang ini udah nusuk dia. Karena mungkin merasa bersalah, dia kemudian lari dari rumahnya itu. Dan Aqua ini sadar ada sesuatu yang aneh, dia nyamperin Ai. Ai ini bersandar di pintu untuk menahan sakit, dan pintunya jadi tertutup. Jadi Ai yang ada di sisi Ai hanya ada Aqua, sedangkan Ruby hanya di balik pintu. Dia cuma bisa melihat Ai dari balik kaca yang ada di pintu. The biggest plot twist yang tadi saya omongin di sini, of course, adalah Ai akan meninggal karena luka tusukan ini. Benar-benar momen yang bikin saya kaget karena saya ngelihat gimana karakter si Ai di build up di episode 1 ini. Saya pikir dia akan berperan banyak di seriesnya ini ya. Tadi saya sempat bilang bahwa Ai ini seseorang yang nggak kenal dengan konsep yang namanya love. Bahkan dia nggak pernah ngomong sekalipun ke Aqua dan Ruby kalau dia cinta dengan mereka. Tapi di momen akhirnya ini, di momen terakhirnya, dia akhirnya keluar dari mulut dia bahwa dia mencintai kedua anaknya, dan akhirnya dia meninggal. Lalu kita dikasih tahu bahwa orang yang menusuk Ai akhirnya bunuh diri juga, dan ini membuat Aqua kayaknya udah nggak lihat hidup karena udah nggak ada yang dia mesti nggak ada yang bikin dia semangat untuk jalin hidup. Beda dengan Ruby yang kayaknya ingin menjalani karir seperti si Ai untuk mengenang legacy dari mamanya. Tapi Aqua sadar bahwa nggak banyak orang yang tahu dengan alamat Ai, dan nggak banyak orang yang tahu tentang kehamilan Ai di luar CEO dan istrinya yang tentu saja nggak ada motif buat bunuh si Ai. Aqua sadar ada satu orang lagi yang patut dicurigai, yaitu ayahnya mereka. Disinilah Aqua berambisi untuk mencari tahu siapa yang membunuh Ai. Lalu kita dapat time skip ke mereka udah menjadi teenager, dan episodenya berakhir di sana. Overall, plot twist di akhirnya ini bikin saya cukup kaget ya. Saya nggak nyangka aja, Ai yang sudah di-build up dengan begitu bagusnya di episode 1 ini meninggal di akhir episode. Tapi di sisi lain, karena kita sudah diintroduce dengan konsep reincarnation di series ini, seperti ini nggak menutup kemungkinan bahwa Ai juga akan ada kemungkinan reborn di future episode. Saya nonton episode 1 dari Oshinoko ini dengan ekspektasi akan menonton cerita tentang idol dan mungkin tentang dark side of entertainment industry. Saya benar-benar nggak nyangka dengan betapa dark cara mereka end episode 1 ini. Ada satu hal aesthetic wise yang menurut saya agak kurang make sense. Mata dari Ai Hoshino ini ada star shape di matanya. Aqua dan Ruby mewarisi star shape ini masing-masing di satu mata mereka. Tapi meskipun begitu, nggak ada orang yang langsung tahu bahwa Aqua dan Ruby ini adalah anaknya Ai. Walaupun mereka sudah ketemu banyak orang juga ya. Itu aja sih yang menurut saya menjadi plot hole dari episode 1 ini. Tapi di luar itu, I think this is a very solid episode 1. Dan kita akan lihat gimana revenge plotnya akan berperan besar atau enggak di episode-episode berikutnya. In summary,
the anime is not honestly what I expected, tapi in a good way. Setelah nonton episode 1 ini, saya rasa saya akan lanjut nonton ke episode berikutnya. Dan tentu saja, saya akan memberikan rekomendasi yang sama dengan Anda. Saya rekomen Anda untuk lanjut nonton ke beberapa episode berikutnya. Jika dark vibe dari series ini yang kita lihat di episode 1, akan tetap ada di episode-episode berikutnya. Dan mungkin revenge plotnya mungkin tambah kuat. Saya rasa ini akan menjadi series yang menarik, mungkin patut dinonton sampai habis. Jika saya mesti kasih skor, episode 1 dari Oshinoko ini adalah 9 out of 10. Jadi sampai sini aja untuk first impression video saya untuk Oshinoko. Tadi saya lupa bahas tentang lagu openingnya. Lagu openingnya ada di akhir episode. Ini judulnya Idol yang dinyanyikan oleh YOASOBI. Yang of course kalian pasti sudah tahu jika kalian nonton anime. Kalian bisa nonton MV dari Idol dari YOASOBI ini di YouTube. Saya akan kasih linknya di deskripsi video ini ya. Walaupun tadi saya coba bilang, saya akan bahas episode 1 ini akan lebih singkat, tapi karena ini nanti minute episode, pasti akan tetap lumayan panjang ya akhirnya. Jadi gimana menurut kalian untuk anime Oshinoko ini? Let me know down in the comment ya. Dan seperti saya bilang, saya akan tetap bikin first impression video ini untuk future anime series atau anime series dengan new season. Ditunggu untuk episode berikutnya ya. As usual, if you want to support me, please consider to like and share the video, enable notification, dan jangan lupa untuk subscribe to the channel. Thank you for watching. I will see you in the next video. Bye bye.